Ini adalah beberapa kata mutiara yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Syekh Ibnu Athaillah merupakan salah seorang ulama besar yang terkenal di dunia. Beliau adalah pemilik nama lengkap Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau ini dikenal sebagai tokoh Islam yang produktif. Sepanjang hidupnya, beliau telah menulis lebih dari 20 karya yang meliputi bidang tafsir, akidah, tasawuf, nahwu, hingga usyul fikih. Beliau adalah seorang ulama kelahiran Mesir, 648 Hijriyah atau 1250 Masehi. Ini dikenal gemar belajar. Ia banyak menimba ilmu dari beberapa gurunya secara bertahap. Dalam bidang fikih, Ibnu Athaillah menganut dan menguasai mazhab Maliki, sedangkan di bidang tasawuf, beliau pengikut sekaligus tokoh tarikat Al-Syazili. Salah satu karya terbesar Syekh Ibnu Athaillah ialah kitab Al-Hikam. Melalui kitab tersebut, Syekh Ibnu Athaillah menjadi sosok ulama yang disegani di seluruh dunia. Tak heran, jika ulama karismatik satu ini menginspirasi umat muslim di seluruh dunia. Sebagai sosok ulama yang berpengaruh, Syekh Ibnu Athaillah kerap memberikan kata-kata bijak yang menyejukkan hati. Berikut di antara kata-kata bijak Syekh Ibnu Athaillah yang ditulis oleh channel YouTube Data Quotes. Untuk itu, sebelum mendengarkan kata-kata bijak Syekh Ibnu Athaillah, alangkah baiknya jika saudara sekalian menekan tombol subscribe dan jangan lupa like, comment and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Inilah kata-kata bijak dari Syekh Ibnu Athaillah. Rubama ataukah pamana akka warubama, mana akka pa ataukah, bisa jadi Allah memberimu suatu anugerah kemudian menghalangimu darinya, dan boleh jadi Allah menghalangimu dari suatu anugerah kemudian ia memberimu anugerah yang lain. Menurut Imam Ibnu Athaillah, anugerah yang sebenarnya dan patut disyukuri adalah anugerah memeluk agama Islam sebagai nikmat yang sangat hakiki. Segala pemberian yang Allah berikan tidak ada yang dapat menandingi anugerah keislaman seseorang. Orang yang masih memeluk agama Islam berarti masih menikmati anugerah yang sangat besar dari Allah. Dengan kalam hikmah di atas, Imam Ibnu Athaillah seakan hendak menyampaikan, terkadang Allah memberikan sesuatu yang dianggap baik menurut pikiran manusia, namun tanpa disadari pemberian itu sebenarnya menghalangi dirinya dari taufik dan hidayah untuk semakin dekat kepadanya. Apalah artinya terpenuhi semua harapan, sementara cahaya Islam dan iman di hatinya justru semakin padam. Namun, yang sering terjadi adalah manusia sulit memahami hakikat anugerah yang diberikan Allah. Ketika harapannya tidak sesuai kenyataan, betapa banyak manusia yang sering menyalahkan takdir, seolah Allah tidak adil kepadanya. Padahal, jika mau memahami, semestinya ia akan sadar bahwa semua anugerah yang telah Allah berikan maupun yang Allah halangi darinya merupakan kebaikan yang hakiki baginya. Imam Ibnu Athaillah melanjutkan kalam hikmahnya, mata, fataha laka, babul fahmi pilman'i adalman'u, ainal atau artinya, ketika Allah membukakan pintu pemahaman kepadamu tentang pencegahannya dari suatu anugerah, maka penolakan Allah itu pun berubah menjadi anugerah yang sebenarnya. Imam Ibnu Ajibah dalam kitabnya Iqodul Himam Syarhu Matnil Hikam, Bairut, Darul Marifah, 2000 halaman 97, mengibaratkan pemberian Allah kepada manusia dengan orang yang diundang ke suatu jamuan makanan di tempat gelap tanpa lampu. Makanan yang tersedia sangat banyak, namun bisakah saat itu ia mengetahui makanan mana yang akan diambil dan yang akan dimakan? Begitulah pemberian Allah kepada manusia. Ketika diberi kecukupan di satu sisi, ia akan selalu merasa kekurangan di sisi lainnya. Dalam menyikapi kelapangan dan kesempitan hidup, Syekh Ibnu Ajibah mengatakan, Al-bastu, tahudu nafsu, minhu hazoha, biwujudil parhi, wal qobdu, la hazo li nafsi pihi. Artinya, dalam kelapangan hidup, nafsu manusia ikut ambil bagian menikmatinya, sebab adanya rasa gembira, sedangkan dalam kondisi sempit, nafsu manusia tidak ikut ambil bagian dalam merasakannya. Begitulah kelapangan, ia bisa menjadi faktor yang menumbuhkan kecenderungan nafsu untuk melupakan Allah yang memberikan anugerah. Orang yang lapang cenderung memanjakan dirinya dengan segala sesuatu yang diinginkan. Sikap memanjakan diri inilah yang terkadang menjadi penyebab orang lalai. Seolah, saat demikian kewajiban agama menjadi beban dan ibadah pun dilakukan dengan hati gundah tidak ikhlas.
Berbeda ketika dalam kondisi sempit atau kesusahan. Banyak hal yang tertahan dan tidak bisa didapatkan. Kondisi penuh keterbatasan menjadikan manusia tidak dapat memanjakan dirinya. Karenanya, tidak ada godaan untuk lalai memanjakan diri dan kewajiban agama pun dapat ditunaikan tanpa beban. Bagaimana mungkin bisa memanjakan diri, sedangkan ia dalam keadaan yang kurang? Yang terakhir, kalam hikmah Imam Ibnu Athaillah yang kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Syekh Ibnu Ajibah di atas selaras dengan syair Imam Al-Bushiri dalam Al-Burdah. Kam hasanat lazatan lil mar'i qatilatan, min haitsu lam yadri, ana sama, idasami. Artinya, betapa banyak kenikmatan justru berujung pada kematian, karena orang tidak menyadari bahaya racun yang terkandung di dalamnya. Demikian kata-kata mutiara Syekh Ibnu Athaillah yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua diberi selalu anugerah yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Dukung terus channel ini agar kami bisa memberikan manfaat untuk semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.